Dr. Sahlan Azwar El-Partner. Sesuai dengan agenda hari ini, kita sudah mengajukan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Pasuruan terkait dengan penetapan tersangka klien kami, yakni Pak Afandi dan Sudaris, Pak Debi dan Sudaris, yang ditetapkan tersangka oleh Polres Pasuruan terkait katanya menyalahi undang-undang terkait dengan merek. Jadi beliau ini ditetapkan tersangka oleh pelapor yang katanya mempunyai merek yang sudah terdaftar pada APK. Penetapan tersangka ini kita mohonkan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Pasuruan karena memang kita meminta agar status tersangka itu dicabut dan dibatalkan. Kita minta karena penetapan tersangka ini dinilai cacat hukum, tidak mempunyai legal standing, dan terkesan memihak kepada orang yang pendaftaran hak mereknya juga itu disinyalir dalam tanda kutip terlambat. Lebih dulu kita mendaftarkan, tapi beliau lebih dulu diterima. Yang mendesain dari awal itu sebetulnya kita, namun di tengah jalan belum mendaftarkan produk yang sama dan terdaftar. Karena ketidaktahuan kita cara mengurus menjadi lama, sehingga beliau terdaftar terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama yang menjadi poin. Sebetulnya ini disampaikan duplikat merek Harvest. Klien kita membuat merek Harvest. Dia punya merek Harvest Luxury. Sebetulnya sangat berbeda antara Harvest dan Harvest Luxury. Harvest ini pemilik yang terdaftar itu Pak Andre Wongso. Kalau kita lihat di merek yang sebelumnya juga kita nggak tahu ya. Karena kita memang ingin bikin merek namanya Harvest, ya udah kita buat Harvest. Nah, ternyata setelah dicek dan dicek, baru kita ketahui belakangan berapa minggu yang lalu ternyata yang punya Pak Andre Wongso. Mestinya antara Harvest dan Harvest Luxury itu jauh perbedaannya, bukan barang yang sama. Nah, sehingga perbedaan itu tentunya legal standing untuk menyatakan merek Harvest Luxury dan merek Harvest dinyatakan sama oleh kepolisian itu hal yang keliru dan salah dan tidak mempunyai legal standing. Yang kedua, antara merek yang diciptakan oleh klien kami berupa Harvest dan Harvest Luxury itu terdapat banyak perbedaan, di mana ada kode HL, di sana kita pakai H, dia pakai HL. Ada juga desain bintangnya, ada tulisan luxurinya, ada sekitar 7 perbedaannya, Jadi dengan adanya perbedaan itu, tentu ini bukan barang yang sama sebetulnya. Walaupun kita merasa lebih dulu daftar, tapi oke lah, itu disampingkan karena beliau katanya sudah mempunyai merek. Nah, perbedaan itu tentunya sangat mendasar, sangat kelihatan berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Contoh Aqua dengan Aquafresh misalnya. Walaupun sama-sama ada aquanya, tapi ada tambahan kata lain di belakangnya, itu dua hal yang sangat berbeda. Dua produk hukum yang berbeda, dua entitas hukum yang berbeda, sehingga ini tidak bisa disamakan. Sehingga laporan yang dilakukan oleh pelapor itu mestinya tidak naik, tidak tersangka, dan orang tidak diambil kebebasannya karena memang ini dua hal yang berbeda. Nah, ini yang kita sampaikan pesan kepada teman-teman di Polres Pasuruan. Ini hal yang berbeda. Kalau toh sudah ditetapkan tersangka, sudah diajukan ke jaksa SPDP-nya, tolong ini dicabut. Kita sudah sampaikan. Namun dari teman-teman menyampaikan, kita mempunyai hak. Oke, Anda mempunyai hak, silakan. Kita juga mempunyai hak. Kita mempunyai hak pra-peradilan karena memang kita terzolimi atas kasus ini. Kita teraniaya, kebebasan kita dirampas, dan ini dilakukan oleh negara, kepolisian dalam hal ini. Nah, ini agar hal-hal seperti ini betul-betul diperhatikan. Orang yang tidak bersalah mestinya tidak dihukum dan tidak ditetapkan tersangka. Apalagi dalam tanda kutip, beliau ini pelaku UMKM yang
UMKM ini adalah penopang ekonomi negara ini. Harusnya UMKM itu dibina, bukan malah dicari-cari kesalahannya dan nanti akan mati dengan sendirinya. Nah, ini kan menjadi paradoks yang kurang baik terhadap pengusaha UMKM, dan ini akan menjadi presiden buruk kepada UMKM, di mana pemerintah lagi gencar-gencarnya membangun UMKM, tapi di satu pihak UMKM-nya dicari-cari dan yang sebetulnya kurang berdasar dan dicari sehingga menjadi tersangka. Sehingga kami minta nanti kepada Propam juga untuk memeriksa orang-orang atau oknum-oknum dari kepolisian yang membuat hal ini menjadi tersangka, yang membuat kasus ini menjadi sedemikian rumit ya, sehingga beliau wajib lapor setiap 2 kali seminggu. Nah, sekali lagi kami meminta kepada pengadilan nantinya untuk memberikan keadilan kepada klien kami, untuk menyatakan status tersangka tersebut tidak sah. Kami mohon nanti pengadilan sekali lagi agar mempelajari berkas-berkas kami supaya keadilan kepada klien kami ada dan tercipta keadilan kepada klien kami. Terima kasih.